Pernah menghadapi kekejaman yang tak kenal ampun membuat manusia gak menyerah pada binatang buas terutama harimau atau seekor hyena sekalipun. Dan itulah gambaran awal dari film yang berjudul Tigres et Hyenis. Bener gak sih cara bacanya? Gak apa-apalah. Di awal film kita diperlihatkan beberapa pasukan khusus yang sepertinya lagi mengintai target mereka yang berada dalam rumah karena ternyata seminggu sebelumnya telah terjadi perampokan yang menewaskan beberapa orang polisi. Di sisi lain, seorang pria bernama Malik yang mendengar tentang penggerebekan tersebut menggaspol mobilnya pergi ke lokasi. Hingga di keesokan harinya, Malik yang baru tiba bertanya pada ibunya apakah ayahnya juga tertangkap. Mon Dieu, madame, on a arrêté votre mari avec d'autres hommes. Ternyata sewaktu penggerebekan semalam, ibu Malik yang bernama Elis ini lagi tertidur pulas dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Elis baru ngeh saat para polisi membangunkannya setelah menangkap suami Elis dan juga kelompoknya. Para polisi menangkap mereka karena di tempat itu mereka menemukan senjata yang sama percis yang digunakan para perampok yang menewaskan beberapa anggota kepolisian. Singkat cerita, terlihat ayah Malik yang bernama Serge ini diangkut ke dalam mobil polisi untuk menjalani persidangan bersama kelompoknya. Di waktu yang sama, Malik dan Elis juga bersiap-siap memasuki ruang sidang. Ils seront jugés pour le meurtre de 2 agents de police lors du braquage d'un fourgon Schilder. Geng Fontainebleau merupakan geng terbesar di wilayah tersebut yang dipimpin oleh Serge yang terkenal kejam dan brutal. Meski belum mendapat bukti kuat, Serge masih ditetapkan sebagai tersangka karena sebuah cuplikan video aksi baku tembak dari para perampok yang menewaskan 2 anggota polisi. Mendengar hal itu, seorang pengacara bernama Geraldine membela kliennya, yaitu salah seorang kelompok Serge yang bernama Sheriff. Di hadapan sang hakim, Geraldine berkata kalau pas hari kejadian, Sheriff gak ada di lokasi. Jadi kenapa Sheriff ikut-ikutan ditangkap? Lagian juga Sheriff gak ada di kediaman Serge pada malam penggerebekan. Vous venez de voir la vidéo? Le commando est composé de 5 membres. Pembelaan dari Geraldine langsung ditepis oleh jaksa yang menjelaskan bahwa sebelum terjadinya aksi perampokan, Sheriff bertemu dengan kelompok Serge di sebuah kafe yang dicurigai oleh pihak berwenang kalau Sheriff juga ikut terlibat dalam aksi perampokan itu. 8 heures avant son arrestation dans un café de la région parisienne. Karena ruang sidang semakin memanas, persidangan pun diskors sementara selama 1 jam untuk mereka beristirahat. Malik yang khawatir dengan sang ayah kemudian menghampirinya, menanyakan apa yang sang ayah butuhkan. Di sana Serge yang lapar meminta Malik untuk membelikannya sandwich. Setelah membeli sandwich untuk Serge, Malik menghampiri Elis yang udah pusing dengan perilaku suaminya itu. Karena ternyata Serge baru beberapa tahun keluar dari penjara akibat kasus pembunuhan yang dia lakukan sebelumnya. Belum lagi Serge 2 bulan lalu sempat ditahan oleh para polisi karena sebuah kasus kriminal. Wah, banyak kali masalahnya. Ça sert à rien de rester là. Les dés sont jetés déjà. Gak mau Malik juga ikut-ikutan tertangkap, Elis menyuruh Malik untuk kembali ke wilayahnya mengurus jual beli Genje yang mereka kelola berdua. Di sini kita bisa tahu kalau mereka merupakan sebuah keluarga kriminal kelas kakap. Malam harinya terlihat Malik dan seorang temannya yang mengurus bisnis narkoboy keluarga yang kita sebut aja Surhad aja lah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini, lagi berada di sebuah klub malam. Dan karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Surhad, Malik yang mau pulang pun mengurungkan niatnya.
3 jam kemudian setelah puas minum-minum, Malik yang baru keluar dari bar melihat seorang wanita yang cantik, seksoi amburahoy yang berjalan sempoyongan. Wah, lagu gara-gara sebotol minuman ini mah. Kasihan dengan wanita itu, Malik pun kemudian mendekatinya dan mengajaknya untuk pulang bersama. Modus. Di tengah perjalanan, sepertinya wanita yang bernama Estelle ini terpikat dengan kegantengan Malik, apalagi dengan bercandaannya yang gak garing. Hingga setelah mereka berdua melakukan pertarungan yang sangat sengit, Malik tiba-tiba dibangunkan oleh suara telepon yang berasal dari Geraldine yang mengajaknya untuk bertemu. Singkat cerita, setibanya di kantor Geraldine, Malik langsung bertanya apa maksudnya memanggilnya di malam hari. Ternyata Geraldine ingin mengajukan kesepakatan atau penawaran pada Malik, meski Malik gak kenal dengan Sheriff. Tapi di sini Geraldine yang ingin menawarkan pembebasan pada Serge mengajak Malik untuk bekerja sama. Nah, kerjasama apa tuh? Keesokan harinya atas perintah dari Geraldine, Malik pergi ke sebuah toko yang terletak di pinggir pantai mencari seseorang bernama Avi. Karena Avi lagi mencari ikan sebentar, Malik diminta agar bersantai sejenak di tepian pantai. Gak lama dari itu, Malik dihampiri oleh seorang pria yang gak lain adalah Avi yang bertanya apa maksud dari kedatangan Malik ke sana. Disitulah tanpa basa-basi, Malik langsung menghubungi Geraldine, menyerahkan ponselnya ke Avi. Mengetahui maksud dari kedatangan Malik menemuinya, Avi pun segera membawa Malik ke suatu tempat. Setibanya di lokasi pertemuan, Avi dan Malik dihampiri oleh Geraldine dan pada kesempatan itu secara mengejutkan Geraldine menyuruh Avi dan juga Malik untuk melakukan aksi perampokan atas perintah dari Sheriff. Mendengar perintah itu, Malik tentu gak menyetujuinya karena itu bukanlah sebuah kesepakatan yang ditawarkan. Soit vous prenez part à l'opération, soit il n'y a pas d'affaire. Mais c'est pas ce qu'on s'était dit, ça. Il va falloir que vous en soyez. Ternyata kalau Malik mau bergabung bersama kelompoknya melakukan sebuah aksi perampokan yang bernilai 15 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah, Malik akan kebagian untung besar dari hasil perampokan itu karena Sheriff hanya mengambil untung 5% aja. Dan yang paling penting, setelah perampokan beres, Avi diminta menyerang persidangan demi membebaskan Sheriff. Nah, kalau Malik ikut, Serge juga akan mereka bebaskan. Et vous, c'est quoi vos motivations? T'es amoureuse de lui, c'est ça? Si le coup arrive, vous participez, parce que sinon il n'aura pas confiance. Demi kebebasan Serge, Malik yang punya hutang budi terhadap pria itu mau gak mau harus ikut masuk ke dalam rencana mereka. Dirasa masih kekurangan orang, Avi pun berniat untuk merekrut beberapa rekannya yang ahli dalam perampokan. Beberapa jam kemudian, Avi menghampiri rekannya yang ahli dalam mencuri barang-barang antik bernama Samir yang baru aja menjual hasil curiannya senilai 3.200 euro. Mendengar penjelasan dari Avi yang mengajaknya melakukan aksi perampokan, Samir yang tergiur dengan bagiannya yaitu 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah tentu mau ikut dengan Avi. Tu remets plus les pieds ici, d'accord? Setelah Samir masuk ke dalam kelompok Avi dan Malik menghampiri sahabat lama Avi yang bernama Angel. Disitulah Angel yang baru melihat wajah Malik langsung menyerangnya karena Angel takut Malik adalah seorang polisi yang menyamar. C'est pas là pour compter plein de bourbiers qui vont nous envoyer au placard. Il a allumé des mecs pour moi. Agar Angel gak salah paham, Malik pun menjelaskan kalau sebenarnya dia ikut dalam aksi perampokan kali ini bukan karena uang, melainkan dia punya hutang budi terhadap Serge. Ternyata sewaktu Malik remaja, Malik disiksa habis-habisan oleh rekan bisnis Serge karena Malik mengedarkan narkoboy di wilayahnya. Serge yang kasihan melihat Malik babak belur pun langsung mengeksekusi rekan bisnisnya dan mengangkat Malik sebagai anak angkatnya. Oh, jadi Serge bukan ayah kandung Malik, Brad. Et quand Serge l'a appris, il l'a allumé et il s'est pris 10.
Mendengar kalau Malik melakukan aksi perampokan hanya demi sebuah kehormatan, Angel pun seketika kagum terhadap diri Malik. Apalagi Malik rela mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan Serge yang hanya merupakan ayah tirinya. Tiens, vas-y, rends-moi l'arme désarmée. Setelah mengunjungi Angel, Malik diberitahu Afi kalau dia harus belajar banyak karena baru-baru ini tanpa sepengetahuan Malik, Afi telah menempelkan sebuah alat pengacau sinyal. Sore harinya, Malik yang lagi berolahraga diberi sebuah berkas oleh Geraldine secara diam-diam. Beberapa waktu kemudian Malik menghampiri Angel, Afi, dan Samir yang berada di sebuah ruangan untuk menyerahkan berkas yang diberikan Geraldine. Isi berkas itu menjelaskan kalau mereka nanti akan merampok uang suap dari keluarga Bryce Traore karena uang suap itu sengaja diberikan secara tunai atau cash agar gak terdeteksi. Et la rétrocommission, elle est payée en liquide. Il a 19 ans, il a planté 29 buts en une saison. Agar mereka tahu lokasi mobil yang mengangkut uang-uang itu, Samir ditugaskan mencari sebuah perusahaan sewa mobil yang selalu digunakan keluarga Bryce. Meski di awal-awal Samir sempat salah tempat, akhirnya Samir bisa menemukan perusahaan yang dimaksud dan memasang alat pendeteksi sekaligus pengacau sinyal di mobil yang selalu disewa oleh keluarga Bryce. Il est certifié VR10. Dikarenakan mobil yang digunakan keluarga Bryce merupakan mobil anti peluru, mereka sedikit kesusahan mencari bagaimana cara menghentikannya. Malik yang punya 1000 ide pun menyarankan mereka semua menghentikan mobil keluarga Bryce dengan berpura-pura menjadi para pengawal iring-iringan pernikahan. Karena di antara Samir, Angel, dan Afi udah pada bercerai dengan istrinya masing-masing, Malik pun minta bantuan Surhad mengerahkan kelompoknya menggelar sebuah acara pernikahan di hari H nanti. Malam harinya, Estelle menemui Malik di sebuah restoran, bertanya kenapa Malik akhir-akhir ini gak ada kabar. Di sana Malik pun menjelaskan kalau ayahnya kini lagi berada dalam proses persidangan dan Malik butuh waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Faut bien qu'on s'amuse un peu. Fais en sorte que tout se passe bien. Merci mon Dieu de nous avoir tous réunis ici ensemble. Singkat cerita, pada hari H, Malik bersama kelompoknya pun mulai melancarkan aksi di mana saat itu terlihat Surhad bersama kelompoknya kini udah melakukan sebuah resepsi pernikahan. Di waktu yang sama, Angel memantau keluarga Bryce yang akan mengangkut uang suap ke dalam mobil. Setelah mendapat laporan dari Angel, Malik menyuruh Surhad agar segera bergerak. Melihat pergerakan tersebut, Malik, Afi, dan Samir pun segera berangkat. Hingga saat mereka udah mulai memasuki terowongan dan iring-iringan pengantin udah melaju jauh, Malik and the gang langsung memarkirkan mobil mereka menghalau mobil lain agar terjadi sebuah kemacetan. Keluarga Bryce yang belum menyadari hal itu pun enjoy aja menunggu dalam mobil sampai kelompok Malik berdatangan dan mengancam mereka agar segera keluar. Melihat hal itu, Bryce dan kelompoknya gak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa keluar. Agar rencana mereka berjalan dengan lancar, Afi menyiramkan sejerigen bensin dan menembakkan peluru ke tanah membuat sebuah kobaran api. Kesempatan itu pun langsung digunakan kelompok Malik untuk mengangkut semua uang suap yang berada dalam mobil Bryce. Bryce dan anak buahnya yang terpojok dan gak bisa melakukan perlawanan seketika terdiam saat Malik dan gengnya berhasil merampok uang suap yang mereka bawa. Cerdasnya kelompok Malik setelah mereka mengangkut semua uang, sepeda motor yang mereka pakai langsung dihancurkan. Hingga setibanya di suatu tempat, mereka semua segera memindahkan hasil curian ke dalam mobil van.
Saat Angel menyemprotkan gas pemadam kebakaran ke dalam mobil yang mereka pakai sebelumnya, secara tiba-tiba Afi menembak Samir di hadapan Malik yang membuat Malik langsung ketakutan dan menuruti perintahnya. Di tengah perjalanan, Afi menjelaskan alasannya membunuh Samir karena Samir merupakan seorang pengkhianat. Hal itu terbukti menurut informasi seorang polisi korup yang bekerja sama dengan mereka kalau Samir selalu membetuskan atau membocorkan aksi perampokan kelompoknya, termasuk aksi Serge dan Sheriff yang kini lagi menjalani proses persidangan. Setibanya mereka di tempat aman, Malik yang masih ginggiapen alias ketakutan dipaksa oleh Afi untuk keluar dan berjanji kalau mereka berdua gak akan membunuh Malik. Karena Malik terus-menerus mengoceh, Afi berkata jika Malik ingin membebaskan Serge, dia harus menuruti perintah mereka. Karena mereka bertiga masih punya waktu 8 hari untuk bersiap-siap membebaskan Serge dan Sheriff. Que tu le veuilles ou non, on est liés maintenant. Keesokan harinya, Malik dibawa oleh Afi ke tengah hutan untuk melatihnya menembak karena Malik baru pertama kali memegang senjata otomatis. Atas beberapa arahan yang diberikan Afi, Malik perlahan-lahan bisa menggunakan senjata itu. Putain! On reprend! Kemudian untuk melatih fisiknya, Malik sengaja dijatuhkan ke sebuah danau yang sangat dingin yang gak jauh dari tempat aman mereka. Terlihat Malik yang kedinginan disuruh berendam oleh Afi agar kuat dalam pernafasan. Udah kayak latihan Sintayong. Respire à fond! C'est froid! Calme-toi! Saat yang lain latihan, Angel bagian memasak dan menyajikan makanan untuk mereka. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Afi termasuk ke dalam tradisi kelompok mereka. Dari sinilah kita bisa tahu kalau Angel dan Afi bukanlah penjahat sembarangan. Ici, on respecte les règles. 6 hari menjelang aksi, Malik dan Ellis terlihat hadir dalam proses persidangan yang lagi dijalani oleh Serge. Pada kesempatan itu, Serge mengatakan sebuah pembelaan di mana pada intinya meski kelompok Serge lah yang melakukan aksi perampokan, mereka gak berniat sedikit pun untuk membunuh kedua polisi itu karena mereka gak menyerang terlebih dulu. Dia juga minta maaf pada istrinya kalau kelakuannya selama ini belum bisa membuatnya hidup tenang. Bah, je veux pas faire mes responsabilités. Que pour moi, merci de m'avoir laissé parler, merci. J'avais une vie tranquille, j'étais rangé. Di waktu yang sama, Afi dengan menggunakan rambut palsu menyamar sebagai seorang fotografer jalanan memotret seluruh bagian gedung persidangan dari luar. Disitulah Afi menemukan kalau sepertinya mereka semua gak bisa keluar setelah memasuki gedung itu sebab para penjaga bersenjata lengkap banyak berkeliaran di area gedung tersebut. Bonjour, présentez-moi vos pièces. Scene pun kembali ke Malik yang dibuat kaget oleh kedatangan Estelle yang tiba-tiba muncul mencari Malik. Malik yang gak mau pacarnya terbawa-bawa kemudian membawa Estelle keluar untuk memperingatkannya agar gak datang lagi ke persidangan. Tanpa sepengetahuan Malik, dari seberang jalan Afi melihat mereka berdua. Angel yang tahu kalau penjaga di sana banyak sekali dan mereka gak punya jalan keluar, terpaksa menyuruh Afi melatih Malik lebih keras lagi. Karena mau gak mau mereka harus melawan para penjaga dan kabur melewati sungai. Beberapa hari sebelum proses sidang terakhir berlangsung, Afi mengikuti instruksi dari Angel untuk kembali melatih Malik agar dia gege dalam menembak. Gak hanya itu aja, kali ini Afi menyuruh Malik berendam di air danau lebih lama. Toi, tu sais où tu vas, tu sais ce que t'as à faire. Prends le pire de la situation. Le pire de ce qui peut se passer. C'est normal d'avoir peur. 3 jam dari itu Malik diberi pepatah oleh Afi kalau mereka harus hidup bagaikan harimau atau hyena karena 2 kelompok binatang tersebut sama-sama punya nyali yang besar. Kemudian Malik pun disuruh oleh Afi dan Angel pergi ke sebuah ruangan yang udah mereka sediakan dan membereskan barang persiapan mereka. Tanpa Malik sadari, semua itu merupakan sebuah pengalihan karena Geraldine saat ini mengunjungi kediaman Estelle. Il s'est mis dans la merde. Il va avoir besoin de vous.
Je suis venue vous parler de Malik. Et vous voulez quoi? H-3 menjelang hari persidangan terakhir untuk pelarian mereka, Afi yang menyamar sebagai seorang pria muda menyewa sebuah perahu kecil beralasan untuk pernikahan sahabatnya. Gak main-main, perahu atau speedboat yang disewa Afi merupakan speedboat yang kencang setara dengan perahu polisi air. Di sisi lain, tanpa diduga, salah satu anak buah Serge yang udah tahu rencana dari Sheriff memintanya untuk ikut dalam skema pelariannya. Hal itu pun tentu membuat Sheriff kaget dan gak semena-mena untuk membuat keputusan. Alors si vous préparez un truc, je suis dedans. Sinon je leur dis que c'est toi le sarou. Setelah memesan speedboat, Afi datang bersama Angel menghampiri Malik yang bingung dengan apa sih yang lagi mereka rencanakan. Gak lama dari itu, Geraldine menghubungi Afi menjelaskan kalau dia udah mendapatkan Estelle. 2 hari menjelang aksi, kelompok Afi dipanggil ke ruangan Geraldine yang menjelaskan kalau dalam kantor persidangan terdapat sebuah sensor. Sensor itu bisa menyusahkan mereka membawa senjata ke dalam gedung. Karena Angel sebelumnya udah meneliti sensor yang terdapat di gedung itu bisa mendeteksi sebuah logam atau pen yang dipakai oleh orang yang patah tulang, Angel dan Afi menyuruh Geraldine mematahkan salah satu kakinya agar mereka bisa menyelundupkan senjata ke dalam gedung. Sur vos 13 pièces qu'on a à faire, c'est autrement plus difficile. C'est bien la première fois que je vous vois énervé. Mais je suis très calme. Mendengar hal itu, Geraldine seketika bingung karena masa iya dia harus mematahkan kakinya sendiri demi mendapat surat ronsen dan bisa membawa senjata masuk. Sebelum pergi, Angel mengatakan cara agar Geraldine gak merasakan sakit pada kakinya, yaitu Geraldine harus merendam kakinya di air es selama 3 jam dan mengetuk kakinya menggunakan sendok. Otomatis tulang Geraldine yang beku akan mudah remuk, tapi Geraldine gak akan merasakan sakit. Hah, gampang kalau cuma ngomong mah. Vous un sac de glace 3-4 heures sur la cheville, après vous prenez une cuillère, vous tapez gentiment sur l'os. Normalement ça va péter tout seul. Vous sentirez rien. Malam harinya, Malik diberi arahan oleh Afi tentang sebuah senjata yang akan Malik bawa, dan senjata tersebut percis seperti senjata DBS di PUBG. Yang membedakannya hanya peluru dalam senjata itu karena terdapat 3 peluru karet, 3 peluru timah, dan 3 peluru yang bisa membunuh orang lain. Noir, 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 orange, 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 orange. J'ai besoin que tu maîtrises le sélecteur. Mais ça, c'est si c'est vraiment la merde. Agar mereka gak gugup, Afi menyetel sebuah musik DJ yang disukai Angel yang membuat pria tua itu malu-malu. Malik yang juga terbawa suasana pun seketika berjoget di hadapan Angel mengajak pria tua itu untuk berjoget bersama. Akhirnya aksi mereka pun dimulai. Angel dan Afi memasuki gedung persidangan menyamar sebagai tukang bersih-bersih, sementara Malik memasuki gedung dengan menggunakan setelan jas seperti seorang bapak-bapak berjanggut. Dan yang terakhir, demi bisa membawa senjata secara mengejutkan, Geraldine yang mengikuti arahan Angel untuk meremukan tulangnya bisa melalui sensor detektor tanpa dicurigai. Melihat Malik udah di posisinya, Geraldine minta izin pada seorang petugas untuk ke toilet sebentar. Niat Geraldine sebenarnya adalah menyimpan senjata yang dia bawa untuk dibawa Malik setelah kepergiannya. Malik yang kini udah berada di toilet merakit senjata yang akan kelompoknya gunakan. Setelah Malik keluar, Angel dan Afi segera memasuki toilet untuk membawa senjata yang udah dirakit oleh Malik. Sesaat kemudian, setelah semua senjata siap dan mereka udah berada di posisi masing-masing, Angel dan Afi menghampiri Malik sembari menawan kedua penjaga di sana. Menyadari kalau kelompok Malik udah beraksi dari sebuah sinyal ponsel yang tiba-tiba mati, Geraldine pun tampak ketakutan dan kemudian...
Para hakim dan orang-orang di sana gak bisa berbuat apa-apa saat Malik and the gang masuk ke dalam ruang sidang. Setelah sebagian dari mereka ditutupi kain putih, Angel membongkar paksa kaca para tahanan untuk membebaskan Sheriff dan Serge yang kini berhasil merebut senjata yang dipakai penjaga di hadapan mereka. Setelah Sheriff juga Serge keluar dan mengunci ruang sidang secara mengejutkan akibat sebuah alarm yang dibunyikan hakim, para penjaga di sana menyadari pergerakan mereka dan langsung melakukan sebuah perlawanan. Aksi baku tembak pun terjadi, tapi sangat disayangkan meski Serge telah berhasil membunuh beberapa penjaga, Serge harus tewas di hadapan Malik yang membuatnya gak terima dan langsung menyerang para penjaga. Sementara itu, di sisi lain, Angel dan Avi kini harus berjibaku melawan para penjaga yang terus-menerus berdatangan memojokkan mereka berdua. Baku tembak kali ini berjalan dengan sengit yang membuat Angel dan Avi harus mencari cara lain agar bisa kabur. Kembali ke Malik yang bisa melanjutkan pelariannya akibat bom asap yang Malik lemparkan. Tapi gak semudah itu karena para penjaga lagi dan lagi harus menghentikan langkahnya. Hingga di suatu momen akhirnya Angel dan Avi bisa lolos dari para penjaga dan segera pergi ke pinggiran sungai. Semua yang mereka lakukan gak lain menuju sebuah perahu yang disewa oleh Avi beberapa hari lalu. Setelah melumpuhkan si sopir, mereka berdua pun segera pergi dari tempat itu. Di waktu yang bersamaan dengan sisa granat asap yang dia miliki, Malik membawa Sheriff untuk kabur berlari sekencang mungkin keluar dari dalam gedung. Dengan bersusah payah, Malik berhasil membawa Sheriff hingga ke jembatan dan saat mereka berdua terpojok, Malik menyuruh Sheriff untuk melompat. Mereka berdua pun dijemput oleh Angel dan Avi yang langsung menggaspol perahu kecil mereka menjauhi para penjaga. Hingga setibanya mereka di tepian danau, terlihat kelompok Avi yang udah menunggu kedatangan mereka semua. Tapi di sana secara tiba-tiba Sheriff dilumpuhkan dan dibawa masuk ke dalam mobil untuk menghilangkan jejak. Dan sesaat kemudian Malik yang lagi berbicara dengan Avi dilumpuhkan juga oleh Angel. Malam harinya, Malik yang terbangun dari tidur di samping wanita pujaan hatinya yaitu Estelle saat kepolisian datang menggerebek mereka. Beruntung karena kurangnya bukti beserta penjelasan yang diberikan Malik masuk akal, Malik gak dihukum apalagi dipenjara. Di luar, Malik dihampiri oleh Geraldine yang menjelaskan kalau semua itu adalah ulah dari mereka demi menjaga identitas Malik. Karena seperti yang kita tahu, Geraldine beberapa hari lalu mengunjungi kediaman Estelle meminta wanita itu untuk membantunya. Malik membawa Estelle untuk mengunjungi Avi meminta bagiannya sebab Serge telah tewas. Tapi sebelum itu semua dilakukan, Malik menghampiri ibunya terlebih dulu untuk menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, Malik dan Estelle yang baru tiba di depan toko Avi seketika kaget melihat kalau toko itu udah tutup. Sadar kalau dirinya udah ditipu, Malik yang bersedih mengajak Estelle untuk beristirahat sejenak di tepian pantai.
Tapi tiba-tiba secara gak diduga Avi dan Angel datang menghampiri mereka, dan di sini kita jadi tahu kalau Angel dan Avi gak mengkhianati Malik dan malah akan membagi hasil keuntungan dari rampokan mereka. Hal itu dikarenakan Malik merupakan orang yang jujur dan gak cepu kayak Samir. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah kan, penjahat aja gak mengkhianati kawannya, kenapa kamu selalu mengkhianati kawan kamu? Oke, selanjutnya kita Tisam. Titip salam. Tisam yang pertama datang dari Arya Dwi Putra 1631. Tisam buat Renti di Tasikmalaya sampai saat ini. Ini ya pakai H, masih gak bisa lupa. Aduh, sabar beratku, kalau jodoh mah gak bakal kemana, tenang aja. Selanjutnya datang dari Ricky Wise Kaban 3951. Bang, gak subscribe boleh Tisam? Boleh, silahkan, tapi kalau bisa mah subscribe dulu ya. Hehe, Tisam buat dia, anak orang yang udah bahagia. Wah, roman-romannya ditinggal ini mah. Selanjutnya datang dari Lukman Akbar 7303. Tisam buat temanku yang di Jayapura, jangan terlalu banyak mabok-mabokan. Aduh kakak, sudah jangan mabok-mabok lagi. Kan kakak sujanji terakan mabuk-mabuk lagi. Oke, selanjutnya datang dari Karut Molek. Tisam beratku kepada mantanku, maaf aku gak bisa jadi bapak kepada anak kita. Carilah lelaki yang sesuai seleramu. Aku pergi bukan kerana tidak kemahu bertanggung jawab, tapi aku pikir ada perempuan lain yang layak menerimaku. Tutup salam. Wah, super sekali. Oke, dan Tisam penutup untuk hari ini datang dari Agil Brilian. Terima kasih beratku, udah terima requestan nama dari aku. Sehat selalu beratku. Amin, sama-sama beratku. Tisam dulu beratku buat Reva Fidela Adel Pancoro. Ditunggu 2 tahun lagi aku akan menemui dan menikahimu. Mantap, ini baru lelaki sejati. Sekali jajal nancap di hati. Oke, segitu aja untuk hari ini. Makasih banyak beratku semua udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. The webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down